Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah cara merakit atau membangun sebuah jaringan dengan menggunakan kabelan atau kabel UTP dan konektor RJ45. Kita masuk kepada langkah-langkah cara merakit atau membangun sebuah jaringan menggunakan kabelan atau kabel UTP dan konektor RJ45. Tentunya perlu kita menyiapkan alat dan bahannya. Nah, berikut ini alat dan bahan yang perlu kita siapkan, yaitu yang pertama, yaitu gunting, tang krimping, dan tester. Sedangkan bahannya itu kabelan atau kabel UTP dan konektor RJ45. Nah, sebagai informasi bagi yang pemula dalam membuat atau membangun sebuah jaringan menggunakan kabelan dan konektor RJ45, yaitu saya sarankan kalian menggunakan kabelannya itu sepanjang 1 meter atau mungkin juga 2 meter, terserah kalian saja. Dan konektor RJ-nya sebanyak mungkin sesuai kapasitas kemampuan kalian untuk membelinya. Langsung saja saya akan menjelaskan langkah-langkah cara membangun atau merakit sebuah jaringan kabel dengan menggunakan kabelan dan konektor RJ45. Di sini saya sudah mempunyai dua kabel yaitu kabel pertama dengan kabel kedua. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kabelan ini merupakan sebuah perangkat yang dimana dapat menghubungkan dari perangkat satu ke berbagai perangkat lainnya. Nah, kabelan ini dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama, tipe kabel straight, dan yang kedua tipe kabel cross. Nah, oleh karena itu di sini saya membangun atau merakit sebuah kabelan dengan konektor RJ45 itu menggunakan dua tipe kabel, yaitu tipe kabel yang pertama itu tipe kabel straight dan tipe kabel yang kedua itu tipe kabel cross. Nah, dan juga sebagai informasi, kalau di dalam kabel ini terdapat 8 susunan urat kabel yang di dalamnya, yang dimana terdiri dari orange putih orange, hijau putih hijau, biru putih biru, dan coklat putih coklat. Nah, kabelan ini dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama tipe kabel straight dan yang kedua tipe kabel cross. Langsung saja untuk tipe kabel straight, ya tipe kabel yang pertama. Tipe kabel straight ini merupakan sebuah kabel yang dapat menghubungkan dari satu perangkat ke perangkat yang berbeda, di mana tipe kabel straight ini memiliki ujung A, susunan urat kabel ujung A dan ujung B yaitu sama. Nah, untuk susunan urat kabel pada kabel straight ini yaitu dimulai dari sebelah kiri, yaitu orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, dan coklat putih coklat. Untuk langkah pertama kita membuat sebuah kabel, tentunya kita menggunting terlebih dahulu kulit kabelnya. Nah, setelah kita gunting, kita susunkan sesuai dengan urutan kabelnya. Di sini saya menyusunnya itu untuk kabel tipe pertama itu menggunakan tipe straight, yang dimana susunan awalnya itu dimulai dari sebelah kiri, yaitu dari orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, dan coklat putih coklat. Nah, kita susunkan itu dari sebelah kiri. Setelah kita susun, kita lenturkan agar kabelnya itu lurus. Setelah lurus, kita menggunting agar kabel tersebut sama rata dan kita bisa masukkan itu ke dalam konektor tersebut. Nah, setelah kita masukkan ke dalam konektor, kita perlu memeriksa terlebih dahulu apakah susunan kabel kita ini sudah tersusun sesuai dengan urutan kabelnya dan sudah menyentuh ujung konektor tersebut atau tidak. Setelah sudah menyentuh ujung konektor tersebut, kita melakukan untuk tipe kabel yang ujung B-nya.
di mana ujung B untuk tipe kabel straight ini sama dengan ujung A. Jadi kita susunkan itu mulai dari susunan urutan warna pertama, yaitu orange putih, orange, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih, dan coklat. Nah, setelah itu kita susunkan, kita gunting ratakan, baru kita masukkan ke dalam konektor. Untuk melihat apakah kabel ini menyentuh ujung konektor tersebut atau tidak, kita melihatnya itu dari sisi kiri konektor tersebut ataupun sisi kanan tersebut. Apakah kabel semua itu sudah menyentuh ujung konektor tersebut? Kalau sudah menyentuh, barulah kita mengkerimping ujung A dan ujung B ini menggunakan tang kerimping seperti ini. Setelah kita kerimping, akan tetapi kita mengkerimpingnya itu harus kuat. Harus kuat yang artinya kita mengkerimpingnya itu sampai terdengar bunyi tang kerimpingnya. Berarti konektor kita sudah sangat kuat, sudah sangat erat dengan urat-urat susunan urat kabelnya yang di dalamnya. Setelah itu kita melakukan tester uji coba pada alat seperti ini. Setelah itu pada saat kita menguji coba apakah alat tersebut menyala dan lampunya itu dimulai dari urutan 1, 2, 3, 4 sesuai dengan urutan sampai 8, berarti uji coba kita pada tipe kabel yang pertama yaitu betul atau benar. Kalau salah, berarti susunan kabel kita ini mungkin masih agak kurang menyentuh dengan ujung konektornya, ataupun kerimping kita belum terlalu kuat dengan di konektornya. Selanjutnya untuk tipe kabel yang kedua yaitu kabel cross, di mana kabel cross ini merupakan sebuah perangkat yang dapat menghubungkan dari perangkat satu dengan perangkat yang sama. Akan tetapi ujung A cross dan ujung A cross A dengan ujung A cross B itu memiliki susunan urutan warna yang berbeda atau susunan urutan kabel yang berbeda, di mana susunan urat kabel ujung A bagian cross yaitu dimulai dari hijau putih hijau, orange putih biru, biru putih orange, coklat putih, dan coklat. Sedangkan susunan urat kabel atau susunan urutan warna kabel pada ujung B yaitu bagian cross, ujung B pada kabel cross yaitu menggunakan susunan urutannya itu tipe kabel straight, yang dimana dimulai dari kiri yaitu orange putih orange, hijau putih biru, biru putih hijau, dan coklat putih coklat. Nah, kita mau mulainya itu ujung A kita ini untuk bagian tipe cross, atau mungkin ujung A kita ini untuk tipe straight, sedangkan ujung B kita ini untuk tipe cross. Intinya itu ujung A dan ujung B ini memiliki susunan urat warna atau susunan urat kabelnya itu berbeda. Nah, setelah itu setelah kita susun sesuai dengan urat kabel yang berbeda, yaitu untuk tipe cross A itu dimulai dari hijau sampai akhirnya itu coklat, sedangkan untuk urat kabel untuk B punya ini, ujung B punya ini dimulai dari orange putih sampai coklat. Nah, setelah itu kita menggunting ratakan, kita masukkan ke dalam konektor, kita melakukan itu tang kerimping. Nah, tadi sesuai dengan saya jelaskan tadi, kalau pada saat kita mentang kerimpingnya harus ada kedengaran bunyi tang kerimpingnya agar memastikan bahwa konektor tersebut sudah sangat kuat dengan urat-urat kabel yang sudah kita masukkan di dalam konektor tersebut. Nah, setelah kita tang kerimpingkan, kita melakukan tester. Kalau memang pada saat kita melakukan tester ada kesalahan, mungkin yang sudah tadi saya informasikan, urat kabel ujung ini belum terlalu menyentuh dengan ujung konektor, ataupun juga untuk kita mentang kerimpingnya itu belum terlalu kuat. Setelah itu kita melakukan tester pada alat tester seperti ini. Nah, jika ada kesalahan pada saat kita melakukan tester seperti lampunya itu menyalanya itu kurang terang atau mungkin juga tidak menyala, berarti ada kesalahan pada saat kita menyusun urat kabel tersebut. Mungkin urat kabel tersebut salah susunannya, atau mungkin salah urutannya, atau juga mungkin urat kabel tersebut belum terlalu menyentuh dengan
ujung konektornya, atau juga kita belum terlalu mengkerimpingnya, itu belum terlalu kuat, sehingga pada saat kita melakukan tester tersebut lampunya itu tidak menyala. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai langkah-langkah untuk membangun sebuah jaringan menggunakan kabel LAN dan konektor RJ45.